Sore, selamat malam maupun selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi di materi pemrograman berbasis mobile. Masih bersama saya Abdul Haris. Kita melanjutkan proyek kita yang kemarin atau latihan kita tentang Flutter SDK. Terakhir kita coba untuk widget tab bar ya, atau tab bar view yang warna hijau untuk tombol-tombolnya yang ada di atas. Ini kita namakan tab bar. Kemudian yang bagian tengah ini halaman yang berhubungan dengan tombol yang ada di atas pada waktu kita pilih, ini dinamakan tab bar view. Kita sudah bikin 3 contoh di sini, ada 3 halaman dan 3 menu yang berbeda. Sebagai studi kasus, ini SIM mahasiswa. Oke, pada video kali ini kita akan mencoba untuk menggunakan widget button. Button ada banyak nih ya. Ada beberapa button yang disediakan oleh Flutter. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba ada 4 macam button. Oke, yang pertama dulu. Ini biarkan aja aplikasinya kita pakai yang aplikasi seperti ini. Tanpa perlu membuat project baru. Kita nggak perlu ngopi project yang lama ya. Tapi kalau Anda sediakan sendiri ya nggak apa-apa. Kita kerja di tab bar view. Di halaman pertama, ini kita hapus dulu untuk widget teksnya ya, kita nggak pakai widget teks di sini. Kita langsung menggunakan elevate button. Nah, ini dia. On press-nya kosongnya aja dulu. Kita pakai 0 ya. Kalau 0 nanti disable buttonnya. Tapi kita kosongin aja karena untuk property atau untuk parameter on press ini dia akan melaksanakan sebuah statement atau sebuah perintah. Dia manggil metode pada waktu tombol itu diklik. Nah, sementara kita kosongin dulu aja metodenya, kita kosongin aja perintahnya dengan cara mengetikkan kurung buka kurung tutup disertai dengan tanda kurung kurawal seperti ini ya. Oke. Sekarang untuk childnya ini kita isikan dengan teks. Nah, kita simpan dulu. Nah, jadinya seperti ini ya. Kalau kita menggunakan yang elevate button, ini jadinya seperti ini. Kita bisa memberikan warna untuk buttonnya seperti warna background ya. Kalau ini dia default warna biru. Tapi kalau misalnya kalian ingin warna button ini atau widget-widget yang lain itu setema dengan warna aplikasi Anda, misalnya Anda punya aplikasi temanya warna hijau. Nah, di sini mungkin hijaunya perlu kita ubah ya. Kita pewarnaannya bukan lagi menggunakan warna di bagian app bar untuk pemberian warnanya. Ini kita matikan dulu sehingga pada waktu kita jalankan dia kembali default warna biru seperti ini. Tapi kalau kita gunakan warna yang kita tentukan sendiri temanya, kita berikan di material app. Kita gunakan widget themes, kita gunakan theme data. Ini dia. Primary swatch. Nah, seperti ini. Kita jalankan dulu. Oke. Kalau kita menggunakan theme data, jadi nanti temanya atau warna yang kita pilih ini akan memberikan dampak atau memberikan perubahan pada widget-widget yang kita pakai. Jadi kalau kita pilih warna hijau, pada nanti temanya ini akan sewarna dengan yang kita pilih ya, warna hijau ya, contoh seperti ini. Oke, kita kembali ke button. Kita misalnya ingin memberikan warna di tombolnya ya, atau memberikan style. Kita gunakan widget style. Di widget style itu sendiri ada yang namanya elevate button style form. Nah, ini dia. Kita gunakan
properti primary. Ini untuk warna backgroundnya ya, atau warna primer. Colors misalnya yellow. Nah, warnanya berubah menjadi kuning di sini ya. Ini kalau kita ingin button ini warnanya berbeda dari tema yang sudah kita tentukan. Mungkin juga untuk warna teksnya, ini bisa kita tentukan sendiri on primary. Teksnya warna hitam misalnya. Oke, seperti ini ya. Untuk ukuran teks juga bisa digunakan style teksnya. Anda bisa kerja di bagian ini ya, kalau misalnya teksnya kurang besar dan sebagainya, gunakan style text. Oke, lanjut. Selain kita menggunakan on primary, ini kita bisa menggunakan on surface. On surface ini penentuan warna kalau button yang kita miliki atau yang kita berikan warna pada properti on surface statusnya disable ya. Jadi on surface itu warna pada waktu tombol itu disable. Misalnya kita berikan red ya. Kalau kita jalankan ya memang nggak kelihatan ini di sini karena buttonnya masih bisa dipakai. Disable-nya gimana? Di bagian on press ini kita matikan. Cara matikannya atau cara mendisablekan gimana? Tanda kurungnya kita hapus, kita ganti dengan 0, kita isi 0 gitu aja. Oke, jalankan dulu. Nah, ini kalau disable warnanya ngikuti warna yang kita pilih, warna red gitu ya. Cuman nggak red banget, jadi agak kayak transparan dikit, cenderung ke merah muda ya. Ini buttonnya nggak bisa diklik kalau seperti ini. Kalau on press-nya kita ganti 0. Oke, kita kembalikan lagi. Sekarang untuk style yang lain, berikutnya alignment misalnya. Ini untuk mengatur posisi teks mau ke kiri, ke tengah, atau ke kanan. Alignment bisa menggunakan center left misalnya. Kita gunakan center left. Nggak kelihatan. Oke, mungkin ukurannya kita tambah ya. Oke, untuk menentukan size kita gunakan properti minimum size. Untuk size-nya kita isi width-nya misalnya kita isi 300. Height-nya atau tingginya kita isi 50 misalnya. Jadinya seperti ini. Artinya kenapa kok minimum size? Ini ukuran minimum pada waktu button ini diberikan teks yang panjang, dia akan mengikuti ukuran teksnya. Tapi pada waktu teksnya ini sedikit atau pendek, maka ukuran paling kecil dari buttonnya itu ya segini. Ya, coba kita ubah ya. Contoh elevate button. Ini contoh. Nah, gini ya. Kalau kita punya teks yang panjang, maka ukuran buttonnya akan mengikuti jumlah karakter dari teksnya. Tapi kalau dia sedikit, bukan berarti dia ngikuti karakter teks yang sedikit seperti ini, tapi ngikutin dari minimal ukuran button yang sudah kita tentukan, yaitu dengan minimum size. Jelas ya sampai sini ya? Yang berikutnya misalnya kita menggunakan shape. Shape ini bentuk dari buttonnya. Kalau defaultnya ini kotak seperti ini ya. Tapi kalau kita gunakan property shape, ada beberapa pilihan. Yang pertama misalnya stadium border. Seperti ini. Ini bentuknya
akan membulat kayak kapsul gitu ya. Jadi kayak contoh stadion bola gitu. Mungkin sih seperti itu. Contoh yang lain misalnya kita menggunakan round rectangle border. Ini yang umum dipakai. Ini kita bisa mendefinisikan radius dari ujung-ujung atau pojok-pojok dari button ini sendiri. Misalnya bentuknya sirkular atau membulat. Kita berikan angka 10. Oke, jadinya seperti ini. Agak sedikit membulat ya kalau 10 ya. Kalau 20 mungkin agak lumayan sih. Nah, dia sudah mulai nambah gitu ya. Kita tambah height-nya, misalnya jangan 50, kita pakai 80 supaya kelihatan. Nah, seperti ini ya. Ya, kalau kita pakai 20, lingkarannya agak sedikit besar. Gitu. Ada lagi kita menggunakan side. Ini untuk mengatur atau kita untuk memberikan sedikit sentuhan pada tepi-tepi dari buttonnya. Misalnya untuk bordernya, warnanya kita tentukan misalnya, kemudian width-nya kita punya 2 misalnya. Oke, kita simpan dulu. Jadinya seperti ini. Kalau kita ingin memberikan button itu garis tepi ya, atau border side. Kalau terlalu tebal kita bisa mengaturnya di bagian width. Kita berikan angka 1. Nah, dia sedikit menipis. Oke, ini sedikit kita menggunakan widget elevate button ya. Yang selanjutnya, bentuk button yang berikutnya masih sama, kita menggunakan elevate button, hanya saja diberikan icon, baik iconnya itu di sebelah kanan maupun di sebelah kiri. Kita berikan contoh di bagian menu jadwal kuliah atau di bagian halaman yang kedua. Ini ya, kita edit bagian chartnya. Kita hapus widget teksnya, kita gunakan elevate button icon ya, yang seperti ini. On press seperti biasa, gunakan tanda kurung buka kurung tutup kosong gitu aja supaya nggak ada aksi yang dikerjakan. Icon dan label kita bisa mengisikan iconnya pakai icon yang mana, misalnya teksnya kita isi dengan contoh elevate button icon ya. Nah, jadinya seperti ini. Dia warna hijau karena mengikuti dari temanya. Kita tadi sudah menentukan bahwa tema ini warnanya hijau ya, dengan icon yang berada di sisi sebelah kiri. Kalau iconnya di sebelah kanan bagaimana? Antara parameter icon dan label ini kita bisa menukar posisi, artinya bukan posisi ini yang kita tukar tapi isinya. Silakan misalnya contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Pose-nya terbalik. Ya bisa juga sih. Karena untuk properti icon dan label ini sebenarnya kita bisa memberikan nggak cuma teks ya, tapi ikon juga bisa kita berikan di sini. Kemudian mungkin image juga bisa, silakan gitu ya. Oke, itu kalau kita menggunakan elevate button icon. Ini contohnya seperti ini. Kita kembalikan dulu aja. Nah, gini ya. Button yang ketiga, kita kerjanya di bagian info akademik ya, di halaman yang ketiga. Chartnya kita ganti, teksnya kita hapus. Sekarang kita coba yang namanya icon button. Nah, ini dia icon button.
On press-nya kita kosongi dulu aja. Iconnya kita isi dengan misalnya setting ya, icon setting. Nah, jadinya seperti ini tombolnya, hanya sebatas icon gitu aja. Colors kita misalnya menggunakan yang red ya. Warnanya merah. Ukurannya kita sedikit besarkan menggunakan icon size. Size-nya kita bisa berikan misalnya 50. Oke. Sudah lumayan kelihatan ya. Nah, kalau kita klik ya hanya seperti ini tampilannya. Ini 3 button yang sudah kita coba. Button yang terakhir yang biasanya muncul di pojok ya kalau kita buka aplikasi semacam WhatsApp, halaman manapun yang kita pilih, button ini selalu muncul di pojok kanan bawah, dan itu dinamakan floating action button. Posisinya kalau kita mau bikin di mana, sebenarnya sih dimanapun bisa, tapi umumnya posisinya jangan masuk ke tab bar ya, tapi di luar tab bar, masih di dalamnya scaffold. Floating action button. Floating action button sebenarnya dengan cara seperti ini bisa dipakai, cuman fiturnya sedikit ya. Kita tambahkan extended. Misalnya kita isikan tombol source. Kita coba dulu tampilnya gimana. Nah, dia tampil di pojok kanan bawah ya, secara default seperti ini. Jadi kalau kita pindah-pindah tab, dia nggak akan ikut pindah karena dia di luar dari tab bar view-nya. Dia ada di luar ya. Biasanya penggunaan dari floating button ini kita gunakan untuk fitur-fitur yang sering dipakai dan sifatnya emergency misalnya. Jadi memang ditaruh di luar, dia nggak nempel di widget-widget yang pindah-pindah gitu ya, nggak masuk ke menu apapun. Jadi harus selalu bisa dipakai bagaimanapun kondisinya. Properti yang berikutnya, kita bisa memberikan icon di sini. Nah, gini ya. Oke, jadi tampilannya sama sih seperti button yang lainnya. Warnanya bisa kita ganti dengan menggunakan properti background color. Colors dot misalnya warnanya blue atau blue gray misalnya. Nah, oke. Ya, contoh dari floating button seperti ini ya. Oke, kalau Anda ingin menggunakan floating button yang hanya menampilkan icon, ini nggak perlu extended ya, cukup pakai yang biasa aja. Extendednya bisa dihapus, kemudian labelnya bisa dihapus juga. Oke, ini ada 4 macam button yang sudah kita praktekkan bersama, yang sudah kita gunakan bersama. Semoga tutorial kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Silakan dicoba untuk membuat atau mengembangkan proyek Anda masing-masing. Selamat mencoba, selamat berkarya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.